الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأنزل علينا الكتاب ختام الكتب الأربع وبين فيه الحلال والحرام أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa selalu membesarkan Allah, mempakaraja Allah taala. Orang yang selalu mempakaraja, mempakatan ribuanna, insya Allah kehidupannya akan baik, sukses. Kalau dia pedagang, dia akan selalu mendapatkan keberuntungan. Tapi dengan catatan, namun jika mempakaraja ribuan. Tapi kapan kita suka mempakaraja kepada sesama manusia, maka tunggu kehancurannya. Dia dapat hari ini, besok dia akan kehilangan. Itulah hebatnya kita ketika selalu mempakaraja Allah Subhanahu dalam bentuk apa saja, melalui zikir, melalui salat, melalui sedekah dan sebagainya. Silahkan lakukan. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au." Nakono biko buange ya. As-salari juma'i fas'au, bersegera. Jangan banyak fikir lagi, jangan cari keuntungan lagi. Segera. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik. Itulah hebatnya orang suka mempakaraja Allah taala. Tapi ada juga manusia tidak demikian. Dan puji Tuhan mempakaraja kepada Allah taala. Ada juga. Salawat dan salam kita kirimkan juga kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah, seorang nabi yang membawa risalah. Kalau mana kita napakah dicengi, hanya ada juga biasa orang dek nelok dipakai diceng. Tulu alina mil umadiceng. Ya. Kalau ada orang selalu mau dinasihati, tidak mau dinasihati, itu bahaya. Ya. Namu anu salah nasing togen, anu togen nasing salah. Nah, itu bahaya orang-orang seperti itu. Maka marilah kita pandai-pandai selalu mengingat sabda-sabda Rasul, perbanyak berselawat. Orang yang suka berselawat itu akan menjadi doa bagi dirinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat selawat kepada Rasulullah. Masa kita ini umatnya tidak mau berselawat? Maka berbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Itu adalah akan menjadi doa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi ada firman Allah, saya bacakan. Firman Allah itu menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul. Perlu kita ketahui bersama bahwa manusia hidup lahir dengan perbedaan. Bahkan anak-anak juga sering berbeda. Wajar,
Kenapa? Karena memang itu sunnatullah. Sepertinya Allah sudah mentakdirkan manusia itu hidup berbeda. Bahkan dalam setiap hari kita mengalami perbedaan. Berbeda dalam keluarga, berbeda di masyarakat. Itu biasa-biasa saja. Karena manusia pertama diciptakan sudah memang berbeda. Bagaimana seorang Kabil, seorang Habil, anak Adam sudah berbeda. Tapi itu manusiawi. Jadi kalau kita melihat perbedaan, jangan terlalu berlebihan melihat perbedaan itu. Dan jangan terlalu emosional melihat perbedaan itu. Kenapa? Karena itu manusiawi. Maka dengan demikian kita jangan paksakan diri kita untuk melihat perbedaan itu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita paksakan berarti kita berada dalam kesalahan. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Perbedaan demi perbedaan selalu muncul. Sahabat demi sahabat selalu berbeda. Contoh, pada waktu Rasulullah pulang dari perang Ahzab, Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kata Rasulullah? La salata illa fi Bani Quraidah. Kalian ini jangan salat asar nanti tiba di Bani Quraidah. Itu Bani Quraidah adalah satu perkampungan di kampung di mana sahabat mau ke sana. Tapi Nabi bilang, kau jangan salat asar, nanti tiba di Bani Quraidah baru salat asar. Letup aku. Ya dia sini Bani Quraidah. Ya si pada tu dia sepan nampu, ya nama kampung. Maka berangkatlah sahabat ke Bani Quraidah. Di tengah perjalanan tiba waktu asar. Waktu asar. Tentu sahabat berijtihad. Sahabat sebagian salat asar dengan alasan sudah masuk waktu asar dan takut nanti kalau sampai di Bani Quraidah sudah tidak dapat waktu asar, masa pajang asar ya sahabat sebagian. Sebahagian sahabat nanti salat asar tiba di Bani Quraidah. Dua kelompok sahabat berbeda pendapat di dalam menyikapi sabda Rasulullah. Dua kelompok ini diperhadapkan kepada Nabi. Nangulungi nak minta. Suruh nak pulang. Ya Rasulullah. Tadi itu ada yang salat asar sebelum tiba di Bani Quraidah. Dan ada juga yang salat asar nanti tiba di Bani Quraidah. Nah, saya Nabi minta yang salat asar sebelum tiba di Bani Quraidah tidak salah. Dan yang salat asar setelah tiba di Bani Quraidah juga benar. Itulah hebatnya Rasulullah ketika menerima perbedaan di antara sahabat, tidak ada yang disalahkan. Nah, iko salah kok, iko tobat kok. Kenapa? Karena kita berangkat dari kepentingan. Kalau ada kepentingan, kita menyalahkan yang satu kelompok dan kita membenarkan kelompok yang lain. Itulah yang terjadi sekarang ini. Makanya tidak berhenti kita masasa. Kenapa? Karena kepentingan demi kepentingan yang kita utamakan bukan karena keikhlasan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus banyak belajar dari kejadian-kejadian pada masa Rasulullah dan kita mengamalkannya. Satu contoh lagi. Pada waktu Rasulullah wafat, sebahagian sahabat mengatakan
jangan dimakamkan Rasulullah kecuali dibaki bersama dengan sahabat-sahabat lain. Datanglah Abu Bakar mengatakan, saya pernah mendengar Nabi mengatakan bahwa semua para nabi ketika wafat dimakamkan di mana dia meninggal. Artinya apa? Di mana Rasul meninggal di tempat tidurnya, disitulah Nabi dimakamkan. Maka diangkatlah tempat tidurnya, digalikan liang lahat. Itulah yang kita lihat sekarang di Madinah. Tetapi apa yang terjadi ketika Abu Bakar berkata seperti itu, yang lain mendengar, yang lain bersetuju. Kita tidak. Biasanya dalam satu forum mengatakan satu pendapat, nakol masui sambaran na cerita. Inilah yang terjadi di antara kita. Terkadang kita itu di dalam hati kita muncul kenifakan. Sehingga di kalangan kita biasa itu muncul sifat-sifat nifak, muncul sifat-sifat kebencian. Istilahnya orang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Masih ada saja prinsip-prinsip seperti itu. Silahkan berbeda dalam berdagang, berbeda dalam berbisnis, silakan. Tetapi yang kita utamakan adalah kejujuran, kalimat tauhid, bagaimana menjunjung kalimat la ilaha illallah. Itu yang terpenting. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Aku menciptakan kalian laki-laki perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, adat yang berbeda. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kita semua saling bersilaturahmi, agar kita semua saling mengenal, agar kita semua menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak apa-apa berbeda, tetapi tujuannya adalah menjalankan perintah Allah. Silahkan berbeda, tetapi aja tamassasa. Kenapa? Karena ada yang terpenting daripada itu, yaitu al-ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. As-surungan. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Nabi yang bisa mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita semua ini bisa diridhai oleh Allah. Kita semua ini mendapatkan wa'ala Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kemudian. Maka mari kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Perbanyaklah berselawat, perbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi mu'ayyiris sabirin bi'aziz nasrihi wa muyassiris syakiril hamidi syukrihi wa muwaffiqil mukhtarina al-qiyami bi amrihi. Ahmaduhu ala ma an'ama wa aslama li amrihi fima hakamu abrama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur. Salatan daimatan bila fana'i wa la futuri wa sallim taslima katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum yamri madafi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi wa iyyah bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza wa jalla inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Warda Allahumma li arba'atil khair rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا